Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, saya akan menemukan mengenai sebuah video ya. Jadi alat ini adalah alat untuk terapi teman-teman. Jadi terapinya itu biasanya seperti pijat elektronik itu ya teman-teman ya. Nah ada yang bagian untuk memijatnya gitu. Nah untuk bagian pemijatnya itu saya menggunakan manset ya teman-teman ya. Jadi manset diletakkan di bagian tubuh tertentu, kemudian dia akan dipompa lalu dihembuskan, pompa hembuskan gitu ya, seperti pemijatan gitulah ya teman-teman ya. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Oke, nah untuk komponen yang dipakai apa saja gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akan perkenalkan untuk komponen yang dipakai di dalam alat ini apa gitu ya. Nah, di sini ya bisa kalian lihat, di sini ada sebuah LCD dan I2C ya tentunya teman-teman ya. Di bawahnya ada I2C. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk dalamnya. Wow. Nah, jadi ya, ini ada beberapa buah komponen ya yang saya pakai. Yang pertama, di sini ya, ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah ada 4 buah tombol ya yang digunakan untuk men-setting berapa tekanan yang akan dipakai gitu teman-teman ya. Jadi untuk pemilihan tekanan itu ada 20 mmHg, 40 mmHg, kemudian ada 60 mmHg ya, 20, 30, 40, 50 dan 60 gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa buah pilihan yaitu 20, 30, 40, 50, 60. Jadi ada 5 pilihan ya. Oke, nah kemudian untuk waktu pemijatan itu ya di alat ini hanya 1 jam teman-teman. Jadi setelah 1 jam dia akan berhenti otomatis gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk konsepnya. Ini untuk pemilihan dari tekanannya berapa gitu ya, mau yang 20 atau 30, 40 sampai 60 ya teman-teman ya, terserah. Dan nanti ini pakai ini. Kemudian di sini ya saya menggunakan Arduino Uno ya teman-teman ya. Nih lihat ya. Di sini ada Arduino Uno ya. Dan di atasnya ini apa gitu ya. Jadi di atas ini adalah modul L293 ya teman-teman ya, shield ya, sehingga lebih gampang ya teman-teman ya untuk mengendalikan. Yang pertama di sini ada pompa ya, nah ini adalah pompa ini ya fungsinya untuk memberikan angin ya ke manset ini teman-teman. Oke ya. Nah setelah itu ada pompa, kemudian di sini ada RTC ya, bisa kalian lihat ya, ini ada RTC yaitu digunakan untuk waktu. Jadi alat ini nanti akan bekerja selama 1 jam ya, memompa, kemudian nanti menghembuskan angin dari sini ya, atau melepas angin lah ya, memompa setelah tekanannya, kemudian dia akan keep dulu anginnya selama 15 detik gitu ya teman-teman ya, lalu akan mengeluarkan anginnya di sini. Kemudian akan dilakukan lagi gitu ya. Jadi berulang-ulang selama 1 jam teman-teman. Nah 1 jamnya itu saya menggunakan si RTC ini teman-teman ya. Oke. Nah kemudian di sini ya untuk melepas angin teman-teman ya, di sini saya menggunakan valve ya, solenoid valve ya, ini yang 12 volt teman-teman ya. Ini saya dekatkan ya. Nah jadi solenoid valve-nya 12 volt itu ya. Nah ini digunakan untuk melepas angin teman-teman ya. Di sini saya gunakan untuk melepas angin. Nah ini ya. Jadi di sini untuk melepasnya. Oh ya, untuk kinerja dari valve ini ya teman-teman ya. Jadi jika dia itu terkena 12 volt ya, anginnya itu akan mengalir teman-teman. Jadi hambatan yang ada di sini itu akan apa ya, kayak katupnya lah ya teman-teman ya. Katupnya itu akan hilang sehingga angin akan keluar. Kalau dia itu terkena tegangan 12 volt ya teman-teman ya. Tapi kalau dia itu tidak terkena 12 volt, maka akan ada katupnya, penutupnya teman-teman. Nah, kalian harus perhatikan ya konsep dari valve ini ya teman-teman ya. Valve ini seperti apa sehingga kalian mudah untuk menggunakannya. Jadi untuk yang saya pakai ini ya, jadi jika dia itu terkena 12 volt, maka angin bisa lewat. Tapi kalau dia itu tidak terkena 12 volt atau 0 volt gitu ya, maka akan ada katupnya di situ. Sehingga kalau ada katupnya seperti apa? Nah, kalau di sini ada katupnya teman-teman ya, berarti kan anginnya tidak keluar. Ya. Nah, anginnya tidak keluar. Kalau dikasih 12 volt, maka anginnya keluar. Gitu ya teman-teman ya konsepnya. Oke, nah ini juga di sini ada solenoid valve lagi yang kedua ya. Nah, solenoid valve yang di sini ya, ini menuju ke manset teman-teman ya. Ini lihat ya untuk wiringnya ya, untuk selangnya ya. Selangnya dari sini
masuk ke sini ya. Nah, sini masuk ke manset teman-teman. Nah, ini. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sensornya letaknya di mana? Nah, sensornya saya letakkan di bawah Arduino itu teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, nah kalau kalian penasaran, nah di sini ya teman-teman ya. Itu ya, lihat ya ada sensor MPX-nya. Nah, itu ya ada 4 kaki ya teman-teman ya. Ini saya zoom, saya dekatkan ya. Nah, itu teman-teman ya, itu ada sensor MPX-nya di sana. Nah, itu sensor MPX-nya itu ya masuk ke selang itu teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, ada selangnya sana ya. Nah, masuk ke selang. Nah, digunakan untuk mendeteksi tekanannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi solenoid ini digunakan untuk on off angin ke manset ya. Kalau yang ini, solenoid yang ini adalah untuk membuang atau mengunci angin gitu ya. Kalau pompa untuk ya memompa angin ya teman-teman ya, supaya dia bisa masuk ke manset. Oke, jadi seperti itu ya untuk fungsi dari tiap-tiap solenoidnya ini. Oh ya, kemudian di sini ada shield L293-nya teman-teman. Jadi yang pertama ya, di sini keuntungan dari shield L293 ini, dia ada 4 buah motor ya teman-teman ya. Jadi channel motor ini M1, ini M2, kemudian ini M3 ya. Yang di sini M3, yang di sini M4. Nah, saya menggunakan M1 untuk pompa ya teman-teman ya. Jadi ini kabel untuk pompa. Nah, ini saya masukkan ke M1 ya. Kemudian untuk solenoid yang 2 teman-teman ya. Nah, untuk solenoid yang bagian apa ini? Pelepasan angin ya. Lepas angin atau keep angin ya. Itu dia masuk ke motor 2. Oke. Kemudian untuk yang solenoid yang ke arah manset ya teman-teman ya. Nah, ini saya letakkan di motor 3. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk wiringnya ya. Jadi sangat simpel sekali. Kalian tidak perlu menggunakan relay gitu ya, atau menggunakan driver yang lain. Cukup menggunakan ini saja ya, shield L293 saja sudah mencakup 1 motor pompa dan 2 buah solenoid valve ya teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali, mempermudah ya kita dalam memwiring. Nah, kemudian di sini ada buzzer. Buzzer ini digunakan jika nanti tekanan yang terdeteksi ya teman-teman ya itu melebihi dari batasnya gitu ya. Nanti si buzzer ini akan berbunyi. Artinya alatnya itu mungkin ada malfungsi ya, atau alatnya itu rusak, atau si sensor ini sudah mulai rusak teman-teman. Oke, jadi gitu ya untuk konsepnya. Oke, jadi panjang ya teman-teman ya untuk penjelasan dari komponennya ini, karena memang kompleks ya teman-teman ya alat ini, sehingga kalian harus pahami. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya teman-teman, seperti apa ya. Oke. Oh iya, untuk power supply-nya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan ini teman-teman, power supply ya. 12 volt 3,3 ampere ya. Nah, ini jadi power supply-nya ini ya, itu masuk ke ini teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini power supply 3,3 volt 12 volt 3,3 ampere ya. Saya ulangi lagi, 12 volt 3,3 ampere yang di sini ya. Ini ya, 12 volt 3,3 ampere. Dia masuk ke bagian ini teman-teman ya. Nah, kemudian ya, ini harus kalian copot ya teman-teman ya. Untuk ini pin ini harus kalian copot ya, supaya menggunakan tegangan eksternal ya. Nah, jadi supaya menggunakan power eksternal yang di sini, kalian harus melepas ini konektornya ini ya, yang ada di sini. Gini ya teman-teman ya. Oke. Sekarang alat siap digunakan. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan masuk ke menu pengujian dari alat ini ya teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, jadi alat ini memiliki 4 buah tombol ya teman-teman ya. Jadi ada tombol merah untuk masuk ke setting ya. Kemudian ini untuk yang kuning ya, ini untuk up counter, dan ini untuk down counter, dan yang hijau ini untuk tombol OK teman-teman. Oke. Nah, ini mansetnya ya sudah saya letakkan di box ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalian bisa lihat ya, di sini ada tulisannya ya, ini adalah pressure dan waktu. Nah, 20 di sini ini adalah menu pilihan pressure paling rendah ya teman-teman ya. Jadi di 20 mmHg, dan 60 ini adalah 60 menit teman-teman. Oke ya. Jadi di sini ada tekan mulai,
Oke, sekarang kita tekan mulai ya teman-teman ya, atau kita setting dulu ya. Nah, kita setting dulu. Nah, setting pressure-nya berapa ya? Ada 20, ada 30, ada, ini terlalu cepat ya teman-teman ya. Nah, ini 20, nih ada 30 ya, kemudian ada 40, ada 50, ada 60. Nah, ini sudah paling tinggi ya 60 ya teman-teman ya. Dia tidak bisa up lagi. Nah, saya pilih yang berapa ya? 40 aja ya. Oke. Oke. Nah, waktunya yaitu 60 menit ya. Oke, sekarang tekan mulai ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat, dengar ya. Untuk nilainya dia pompanya dia nyala ya teman-teman ya. Nah, ini untuk waktunya dia jalan ya. Jadi mulai dari 0 detik ya. Nah, ini untuk jadi waktunya sampai 1 jam teman-teman ya, seperti yang tadi sudah disettingkan ya, yaitu 60 menit. Jadi kalau di sini angka 1 berarti dia sudah selesai atau 1 jam ya. Ini detiknya jalan ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk pressure yang sekarang ini ya. Nah, ini dia naik ya teman-teman ya, karena ini mansetnya sudah terisi oleh angin ya. Nah, dia sampai 40 ya, sampai 40 ya teman-teman ya, yang kita settingkan 40. Nah, ini sudah terisi oleh angin ya teman-teman ya, mansetnya ini kalian bisa lihat ya. 39, 40. Nah, pada saat 40 ya sudah sesuai sama tekanannya, dia akan melakukan inflasi teman-teman. Inflasi itu adalah mengekip anginnya ya, jadi anginnya ini tidak keluar selama 15 detik ya. Nah, ini dia tidak keluar ya ini teman-teman. Nah, setelah inflasi, deflasi ya, masuk ke menu deflasi teman-teman. Deflasi itu adalah mengeluarkan angin yang ada di manset ini ya teman-teman ya. Tadi kalian mendengarnya ya, ada suara nah, itu adalah angin yang dikeluarkan oleh alat ya, dari angin yang ada di manset ini bisa kita keluarkan alatnya ya, jadi gini. Nah, deflasi ini waktunya 45 detik teman-teman. Tadi inflasi 15 detik dan deflasi 45 detik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa keluarkan ya anginnya ya pada saat di mode deflasi. Nah, untuk waktunya nanti dia akan mengikuti ya teman-teman ya. Jadi waktunya dia akan menambahkan sendiri otomatis. Kita lihat ya nanti ya. Nah, ini ya, lihat ya teman-teman ya. Dia sudah sampai 2 menit ya. Dan ini pressure-nya ya. Ya, pressure-nya 37. Ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah mulai ngisi angin ya teman-teman ya. Ini sudah mengisi angin, mulai mengisi angin ini 38 ya. Waktunya dia dikalkulasi ya teman-teman ya. Tadi kan ada delay ya, sekitar 15 ditambah 45 ya. Nah, ini inflasi ya, inflasi itu dia tidak keluar anginnya teman-teman ya. Nah, deflasi nanti kalian akan dengar ya suara gitu teman-teman. Oke ya, itu ya. Nah, ini baru bisa keluar ini anginnya ya. Ini saya tekan ya, dia keluar anginnya teman-teman ya. Anginnya ini keluar ini ya, dia di mode deflasi. Oke, ini keluar anginnya teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, sudah tidak menggembung ya di mansetnya ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, untuk prinsip kerja dari alat ini, yaitu dia akan bekerja terus selama 1 jam ya teman-teman ya. Kalau dia itu belum 1 jam ya, dia belum selesai ini ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan demokan ya pada saat jamnya ini sudah mau ke 1 jam, nanti seperti apa ya untuk alat ini bekerja gitu ya. Oke, ini ya, dia akan mengisi lagi ya anginnya ya. Nih bisa dilihat ya mansetnya ya, pompanya jalan dan mansetnya akan terisi oleh angin ya. Oke ya teman-teman ya, lihat ya, ini angin ini teman-teman ya. Ya.
Ini saya gini-gini kan dia tidak nih ya. Oke, ini gini-gini kan dia masih ada anginnya teman-teman ya, sampai dia 40 ya, karena settingan kita kan 40 ya. Ini anginnya akan terus. Nah, inflasi 15 detik ya, dia akan ngekip, anginnya tidak keluar teman-teman ini ya, dan waktunya dia sudah 4 menitan ya. Oke, nah ini habis itu akan deflasi. Nah, deflasi teman-teman, deflasi kita bisa menekannya, artinya anginnya bisa keluar. Oke ya, deflasi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk sistem kerja alat ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, di sini saya akan ubah untuk waktunya ya teman-teman ya. Waktunya kan 1 jam. Nah, ini saya akan cepetin ya teman-teman ya. Saya akan cepetin sehingga ya nanti kita tidak akan menunggu lama ya teman-teman ya, pada saat alatnya itu selesai gitu gimana gitu ya. Ini saya kasih 58 menit ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya upload ya, ini saya upload ya teman-teman ya. Oke, nanti waktunya akan dimulai dari 58 ya teman-teman ya, sehingga dia itu akan mendekati selesai ya untuk alatnya, sehingga kalian bisa lihat ya pada saat alatnya selesai itu gimana. Oke ya teman-teman ya, sudah. Oke, sekarang kita akan lakukan lagi ya untuk setting dulu seperti tadi ya. Ini saya kasih di tadi 40 ya. Oke, sudah. Setting waktunya juga. Nah, ini mulai ya. Oke teman-teman ya, nah ini sudah 58 menit ya, tadi seperti yang di coding ya, sudah saya kasih 58 menit, berarti sekitar 2 menit lagi teman-teman ya, nanti dia akan selesai. Nah, ini dia lakukan pumping ya, atau memompa demand set sampai tekanannya sesuai dengan yang kita mau ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ini sudah berisi angin ini ya. Oke, jadi 40 ya, dia inflasi, lalu 15 detik ya. Nah, langsung deflasi. Ini keluar ya anginnya ya. Ini saya tekan ya teman-teman ya, keluar anginnya. Oke ya, jadi gitu ya untuk sistem kerjanya. Oke, nanti kalian bisa lihat ya. Jadi nanti waktunya sedikit ini ya. Nah, oke, 5 detikan paling ya teman-teman ya, ini ya nanti ya. Oke, deflasi selesai. 59 ini harusnya ya. Oke, nah ya, 56, 57, 58, 59. Nah, dia selesai teman-teman ya, karena sudah 1 jam maka alatnya selesai. Oke teman-teman ya, kalau selesai dia masuk ke menu awal lagi. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan menguji untuk fitur dari overpressure ya yang ada di alat ini. Jadi jika nanti terdapat overpressure ya, dia akan membunyikan buzzer ya teman-teman ya yang ada di alat ini. Dan setelah membunyikan buzzer, nanti angin yang ada di manset ini ya teman-teman ya, dia akan dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, dia akan mereset ya kembali ke menu awal ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan demokan ya untuk yang fitur overpressure ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya setting dulu ya. Oke, nah setting pressure-nya ya seperti biasa, mau berapa ya, 20, 30, 40, 50 atau 60 ya teman-teman ya, terserah kalian mau berapa. Saya mau pilih yang 40 saja ya. Oke,
Ini saya oke ya. Nah, setting waktunya 60 menit ya, 1 jam. Oke teman-teman ya. Nah, ini kenapa kok saya bisa melakukan uji coba overpressure ini, karena di codingnya ya teman-teman ya, di bagian bawah ini saya matikan ya teman-teman ya. Nah, di bagian ini ya saya matikan, jadi jika tekanannya itu sudah sampai batas ya, itu akan, ini saya matikan ya, ini untuk uji saja untuk overpressure. Nah, di sini ya untuk overpressure-nya kan dia masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, jika dia itu ya ini ya, pilihan 2 ini adalah 40 mmHg ya. Nah, jika dia itu nanti melebihi dari 52 mmHg ya, dia akan mengaktifkan fitur ini ya teman-teman ya. Dia akan membunyikan buzzer juga yang ada di sini. Oke ya, sekarang kita uji coba. Oke, kita mulai saja ya. Oke teman-teman ya, nah ini sudah kita mulai untuk fitur overpressure-nya. Ini ya, sudah mulai untuk memompa ya mansetnya ya. Nah, ini 30 ya. Oke. Ini untuk tekanannya teman-teman ya, yang bagian ini ya. Ini sudah saya setting di 30 dulu supaya tidak lama-lama ya untuk ambil videonya. Nih. Ini sudah menggembung ya teman-teman ya. Sudah menggembung. Oke ya. Bisa kalian lihat ya teman-teman ya, sudah menggembung ini. Ya. Oke ya, nah itu 40 sampai di atas 52 pokoknya ya teman-teman ya. Itu waktunya juga jalan ya ini ya, ini waktunya juga jalan. Nah, ini sudah 50 ya teman-teman ya, berarti kan sudah over, tapi dia belum melebihi 52 karena batasnya itu 52 ya untuk di 40 mmHg. Nah, oke ya. Ini udah 60 ini. Buzzer berbunyi ya, deflasi. Nah, angin akan keluar ya teman-teman ya. Ini anginnya akan keluar nih. Nah, ini keluar ya anginnya ya. Anginnya keluar. Oke. Dan ini masuk ke menu awal lagi. Nah, fitur ini digunakan untuk jika terdapat error ya teman-teman ya, pada saat pengukuran sensor yang dipakai itu error, maka akan aman lah ya untuk manusia gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak akan misalkan nanti pressure-nya tiba-tiba ngacau gitu ya, tiba-tiba terlalu berlebihan, nanti akan menghidupkan buzzernya dan akan kembali ke semula ini dan akan melakukan deflasi teman-teman. Oke ya, jadi gitu ya untuk overpressure-nya. Oke ya gitu teman-teman ya, jadi cukup simpel sekali untuk alat ini. Semoga kalian bisa memahami ya untuk pijat elektronik ini ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alat ini. Jika kalian itu ada pertanyaan, bisa kalian ajukan saja via komentar di bawah ya, di YouTube di bawah, atau via email di deskripsi. Seperti biasa, coding akan saya letakkan di blog saya di sini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit. Selamat sore dah.